meneruskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing terdapat pada Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Hidup Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di sepanjang minggu ini adalah takutlah akan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdiri di atas mimbar ini juga adalah perwujudan akan takut akan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu lalu BPMJ mendapatkan surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode Benin yang memintakan agar BPMJ dapat menjadwalkan Ketua Pria Pembapa Jemaat untuk menjadi kadim di ibadah Minggu 16 Oktober hari ini. Sehingga inilah mengapa saya dapat berdiri di atas mimbar ini, dikarenakan pada tanggal 13 Oktober Pria Pembapa Sinode Benin merayakan ulang tahun yang ke-60. Ibadah agung perayaan HUT PKB sudah dilakukan di lapangan Samratulan Motolim, dan juga akan ada lomba kesenian. Jemaat Gemini Yudea Palua juga mengutus Pria Pembapa Yudea Palua untuk mengikuti lomba paduan suara kategori small choir yang Tuhan berkenan. Setelah ibadah subuh ini kami akan bersiap untuk menuju Motoling, karena pada sebentar malam kami akan naik panggung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia biasa, awalnya sebetulnya saya tidak siap untuk naik mimbar. Tetapi pada beberapa hari yang lalu, Ketua Jemaat Ibu Pendeta Soan WA private kepada saya menyampaikan bahwa jangan lupa bahwa hari Minggu ini saya harus menjadi kadim dalam ibadah. Dan pada waktu itu sebetulnya dalam kapasitas saya sebagai sekretaris BPMJ, saya sudah menyusun jadwal, karena memang tugas sekretaris untuk menyusun jadwal. Kita susun tuh jadwal, bukan kita yang akan menjadi kadim di hari Minggu ini. Tetapi karena Ibu Pendeta juga sudah menyampaikan bahwa orang harus menindaklanjuti akan surat dari sinode, agar supaya surat dari sinode itu betul-betul dilaksanakan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat yang bersamaan saya mendapatkan WA. Jadi kebetulan orang di keluarga ada grup WA khusus. Ada grup WA kakak perempuan saya, dia Ken Civi Sumarau yang ada di kampung. Dia kirim itu foto-foto. Ada banyak sekali foto, ada kurang lebih 100 kok. Dia kirim foto-foto sewaktu saya sakit. Memang jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir Februari sepanjang Maret sampai awal April saya memang terkapar sakit. Saya mengalami sakit derita yang luar biasa berat, dan ketika saya membuka file-file foto tersebut, saya juga melihat ada foto bagaimana Ibu Pendeta Soan, dia memegang kepala saya dan sujud berdoa memohon agar supaya
saya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dan itulah salah satu juga hal sehingga karena saya didorong bahwa saya sudah dapat kesembuhan dari Tuhan, ini sudah dijadwalkan untuk memimpin ibadah, maka saya harus memimpin ibadah. Ditambah lagi Ibu Pendeta Suan memberi saya penguatan di grup WA BPMJ agar supaya saya bisa memimpin ibadah, yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan memampukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang waktu kita sakit, kita mengalami sakit derita yang luar biasa berat. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya sakit itu, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa minum, saya tidak bisa tidur, saya tidak dapat bicara, bahkan saya tidak bisa berjalan karena saya mengalami kelumpuhan. Ada suatu ketika pada malam hari di Rumah Sakit Gunung Maria, saya betul-betul sudah tidak bisa menahan akan sakit derita saya. Sudah tahan, memang luar biasa komang itu pergumulan yang saya hadapi. Sehingga pada waktu itu saya berdoa. Kita sampai pada berdoa penyerahan. Karena pada waktu itu kita pikir Tuhan semua panggil Pak kita. Sehingga pada waktu itu saya sujud berdoa. Saya menapak tilas perjalanan kembara hidup saya dari sejak saya tahu orang sampai saya berumur 47 tahun ketika saya masuk rumah sakit. Terakhir kali saya masuk rumah sakit saya umur 7 tahun. Masuk lagi di umur 47 tahun. Berarti ada 40 tahun kemudian saya masuk rumah sakit. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu kita berdoa memohon ampun dosa, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang-orang, memohon ampun kepada Tuhan atas kita pelanggaran, bahkan kita mengampuni orang-orang juga yang ada berbuat salah pada kita tanpa syarat, kita ampuni semua. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya boleh bersaksi pada subuh pagi hari ini, pada waktu itu saya sudah merasakan kedamaian yang luar biasa. Kita rasa sekali kita hidup so tenang. Bayangkan kita sakit derita pada waktu itu yang saya sampaikan tadi, kita soalnya tidak tahan, seketika hilang, so hilang. Kita justru merasa tenang, damai, merasa kudus, so tenang. Mungkin kalau kita boleh berbicara versi saya pribadi, saya tidak tahu. Versi saya bahwa pada waktu itu Tuhan so kasih ampun kita berdosa. Karena pada waktu itu kita so rasa sekali tenang. Dan pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita so tahu bahwa pada jam 4 pagi kita semua mati, Tuhan semua panggil Pak kita. Sehingga pada waktu itu kita so panggil Pak kita ke kakak-kakak. Dia Ken Falco kita panggil, dia Ken Vivi dengan Tua Merel, kita panggil orang tiga, kita panggil kita pe anak, lalu kita sampaikan. Kita sampaikan baik-baik kepada mereka bahwa kita sudah tahan dengan kita pe sakit ini. Siap-siap gunung. Karena memang pergumulan penderitaan yang kita hadapi pada waktu itu luar biasa berat. Dan kita sampaikan ke orang bahwa orang-orang Kristen percaya, sebagaimana juga tadi orang menyampaikan pengakuan Imam Nisea Konstantinopel, orang berkata, aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jadi orang sebagai orang Kristen, orang percaya bahwa orang semua ini, orang yang ada di gedung gereja ini, orang semua akan mati. Orang akan mengalami kematian, dan sebagai orang Kristen orang percaya bahwa orang semua juga akan dibangkitkan dan orang akan menghadapi pengadilan Allah. Apakah mau masuk surga atau tidak? Orang-orang Kristen percaya itu karena orang menyampaikan itu, menyampaikan dalam pengakuan iman
baik iman rasuli maupun Nisea Konstantinopel. Sehingga di dalam torang kehidupan setiap hari, sebetulnya ini adalah pertandingan. Torang pertandingan iman, torang hidup di dunia ini hanya sementara. Sehingga firman Tuhan mengajak buat orang semua di subuh pagi hari ini. Yang pertama adalah torang nafas hidup itu adalah pemberian Tuhan. Ketika torang Tuhan masih kasih nafas hidup, mari torang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Torang implementasikan, torang lakukan sebagaimana tema perenungan di pagi hari ini adalah takut akan Allah. Torang jalankan itu sungguh-sungguh sebagaimana tema, karena torang hidup cuma sementara. Torang hidup ini sebetulnya adalah pertandingan iman. Siapapun dia berhak untuk mendapatkan itu. Torang sudah ditakdirkan bahwa torang akan jadi seperti ini. Masing-masing profesi, masing-masing Tuhan suka kasih talenta, sehingga ketika torang hidup, firman Tuhan mengajak buat torang semua untuk torang betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Karena sekali lagi hidupnya torang ini adalah anugerah Tuhan. Selagi Tuhan kasih torang nafas hidup, marilah torang hidup takut akan Tuhan. Mari torang lakukan kebaikan. Mari torang taat dan setia akan firman Tuhan. Torang harus tabah dan setiawan dalam menghadapi torang kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua yaitu soal nasana, sebagaimana yang orang baca tadi. Firman Tuhan berkata, masih lebih baik torang nyandak bernasar daripada torang bernasar kemudian torang menunda-nunda menepatinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau torang nyandak bernasar itu sebetulnya nyandak berdosa. Atas dasar itu firman Tuhan berkata masih lebih baik torang tidak bernasar, tetapi torang bernasar lantas torang tidak melakukannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajak juga buat torang pada subuh pagi hari ini, boleh juga untuk torang bernasar dan melakukan hal-hal yang sebetulnya harus dilakukan oleh orang Kristen tapi belum melakukannya. Saya bisa memberi contoh dan bisa juga setengah bertanya kepada jemaat sekalian. Sebagai orang Kristen, apakah torang so baca akan keseluruhan isi Alkitab? Itu jawaban Tuhan, jawaban diri sendiri. Jikalau torang belum baca keseluruhan isi Alkitab, boleh pada hari Minggu yang indah ini torang bernasar untuk torang mau baca tuntas akan isi Alkitab. Torang harus coba, torang harus berkomitmen untuk menuntaskan akan pembacaan isi Alkitab. Puji Tuhan bagi jemaat yang sudah misalnya membaca isi Alkitab lebih dari satu kali. Kita sendiri jujur kita mau sampaikan bahwa kita baru beberapa tahun yang lalu kita membaca tuntas akan isi Alkitab, sehingga puji Tuhan sudah 2 kali saya membaca tuntas isi Alkitab. Dan pada subuh pagi hari ini torang diajak, kalau misalnya torang belum membaca tuntas akan isi Alkitab, mari torang bernasar untuk membaca isi Alkitab setiap hari, misalnya 1 pasal, sehingga bisa tuntas mulai dari Kejadian sampai dengan Waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang terakhir adalah torang harus jaga mulut. Rupa jotan, ketika torang berkata-kata, torang harus memfilter, torang harus selektif. Dorang bilang cepatlah untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata. Nah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak kali orang mendengar bahwa banyak ucapan
kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang banyak yang tidak membawa berkat. Yang keluar adalah cerita-cerita negatif, cerita-cerita yang tidak baik. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak orang, mari orang berubah. Kalau orang masih belum menjaga baik orang mulut perkataan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak orang semua untuk orang menjaga mulut, menjaga perkataan. Mari orang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari orang hentikan itu cerita-cerita negatif, orang rubah dengan cerita-cerita positif yang dapat memotivasi, dapat menginspirasi, bahkan itu akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Orang ganti dengan kata-kata yang dapat membawa damai sejahtera. Itu 3 pesan firman Tuhan di subuh pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terkait dengan hari ulang tahun Pria Kombapa ke-60, Pria Kombapa Jemaat Gemini Yudea Paldua juga diajak untuk orang senantiasa menjadi teladan. Hiduplah takut akan Tuhan dan mari orang wariskan yang terbaik buat orang anak cucu sebagai masa depan gereja. Orang ketahui bersama bahwa ambil contoh di Eropa. Di Eropa banyak gereja yang kosong, yang beralih fungsi. Ketiadaan jemaat bahkan sudah jadi tanpa pasiar. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak warga Pria Kombapa, mari orang kasih tunjung teladan yang baik buat orang anak cucu. Ketika orang rajin beribadah, itu menunjukkan keteladanan yang baik buat orang anak cucu. Mungkin kalau misalnya orang-orang bertanya, mana papa kan? Oh, papa ada pergi ibadah Pria Kombapa Kolong. Papa ada pergi Pria Kombapa aras jemaat, aras wilayah. Itu merupakan contoh teladan yang positif yang bisa orang wariskan kepada anak cucu. Karena sebagaimana juga lagu Ayah yang menakjubkan, di situ liriknya berkata, harta pusaka pada ayah ada di dalam diri anak-anak mereka. Jadi mari orang memberi contoh teladan yang baik buat anak cucu agar supaya orang di gereja ini secara kontinu akan diwariskan kepada anak cucu dan orang akan terus-teruskan agar supaya orang bergereja di tanah Minahasa ini tidak menjadi seperti yang dialami oleh bangsa di Eropa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai warga Pria Kombapa Yudea Paldua, jujur kita mau sampaikan bahwa kita punya kebanggaan. Punya kebanggaan karena ketika kita mengelilingi gereja-gereja di Minahasa dan kita melihat adanya Panji Yosua di gereja-gereja di Minahasa Raya di 7 kabupaten kota, jujur kita bangga. Kenapa kita bangga? Kita bangga karena sebetulnya cikal bakal lahirnya Panji Yosua ada di kantin Yudea. Waktu itu belum ada Panji Yosua tingkat sini. Torang kongko-kongko, torang bincang-bincang pelayanan Pria Kombapa Yudea Paldua, torang mencari strategi bagaimana torang boleh rupa pun ibu, bagaimana rupa torang mau tingkatkan tu persentase keaktifan Pria Kombapa di ibadah-ibadah rupa pun ibu yang banyak yang hadir. Pada saat itu tercetuslah torang untuk membentuk yang namanya Laskar Yosua. Sehingga pada waktu itu torang bawa itu di tingkat wilayah, sehingga pada waktu itu dilantiklah Laskar Yosua wilayah Manado Timur 6, di dalamnya Pria Kombapa Yudea Paldua. Sehingga ketika itu dilantik dan pendeta James Yokom yang melantik, itu langsung ditangkap oleh Komisi PKB Sinode Gemini, bahkan BPMS Gemini menangkap itu, sehingga mereka memanggil saya dan menyampaikan bahwa itu kata Laskar terlalu kasar.
Torang rubah menjadi Panji Yosua. Sehingga yang saya sampaikan tadi, lahirlah Panji Yosua sebetulnya cikal bakalnya lahir di Jemaat Gemini Yudea Paldua. Sehingga sekali lagi ada kebanggaan bagi kami ketika kami melihat di 1057 jemaat Gemini sekarang ini sudah ada Panji Yosua yang dia secara berawal dari Yudea Paldua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengajak buat orang semua untuk orang berprestasi di hadapan Tuhan. Mari orang lakukan hal-hal yang baik agar supaya itu akan menjadi cerita manis buat orang ke anak cucu. Secara khusus buat pria Kombapa Yudea Paldua, orang kalau di tata gereja Gemini tahun 2021, remaja dan pemuda itu binaan dari pria Kombapa, binaan dari bapak-bapak. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu depan tanggal 22 dan 23 Oktober, jemaat Gemini Yudea akan menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksanaan FSPG, di mana pada tanggal tersebut ada 70 peserta vokal grup seri B akan datang di Jemaat Gemini Yudea Paldua. Firman Tuhan mengajak buat orang semua, mari orang menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik. Orang layani mereka dengan baik. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, ini anak-anak muda, ini pemuda-pemuda ini, dorang itu melakukan hal-hal yang positif. Dorang berlatih, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, bukan dorang terame-rame. Daripada dorang mungkin keluyuran, dorang ngebut-ngebutan bawa kendaraan bermotor di jalan, sehingga Komisi Pemuda Sinode Gemini mewadahi dengan membuat festival seni pemuda gereja, dan itu akan dilaksanakan pada minggu depan di Jemaat Gemini Yudea, salah satunya karena akan menjadi tuan dan nyonya rumah vokal grup seri B. Kalau di Jemaat Victory akan jadi tuan rumah teater. Kalau di Efrata cerdas cermat pemuda. Kalau di Bethlehem vokal grup seri A. Dan kalau di Yerusalem akan ada lomba tarian kreatif pemuda. Torang support ini karena sekali lagi ini hal-hal yang positif buat orang pemuda-pemudi, karena sekali lagi mereka akan menjadi masa depan gereja. Masa depan gereja ada di anak-anak muda, ada di pemuda dan remaja, sehingga sudah menjadi wajib hukumnya untuk orang support akan kegiatan-kegiatan dari pemuda. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup sekali lagi pesan firman Tuhan menyampaikan buat orang semua bahwa takut akan Allah adalah dasar hidup. Ketika orang so takut akan Tuhan, takut akan Allah, tidak ada lagi yang perlu orang khawatirkan ketika orang hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kita mohon berkat. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.